Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini akan kami sampaikan update data pasien dalam pengawasan sampai hari ini Sabtu 28 Maret 2020 pukul 16. Dapat kami sampaikan bahwa jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP yang sudah diperiksa atau swab sebanyak 150 orang dengan rincian sebagai berikut. A. Negatif itu 40 orang, kemudian B. Positif 19. Dari 19 ini sembuh 1 dan meninggal dunia 3. Kemudian masih dalam proses di laboratorium 95 orang. 4 orang diantaranya meninggal dunia. Pemerintah DIY melalui Dinas Kesehatan mendapatkan data ini setelah melakukan verifikasi kepada seluruh rumah sakit rujukan dengan hasil yang seperti saya sampaikan di depannya. Itu terkait dengan data pasien dalam pengawasan. Yang lain perlu juga saya sampaikan bahwa pada hari ini dalam beberapa waktu yang sudah beberapa waktu yang lalu, jadi masih dalam proses bahkan sekarang di desinfektisasi, itu kita telah menerima dari BNPB sebanyak 4.000 APD, 4.000 APD dan 14.400 rapid diagnosis test atau rapid test. Bantuan ini dikirim melalui darat oleh OPD kita yang ada di Jakarta, yaitu Badan Penghubung Daerah. Dan perlu saya sampaikan bahwa penggunaan rapid test ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang merawat PDP serta kerabat dan warga yang secara intens melakukan kontak dengan PDP. Sedangkan APD prioritas memang akan diberikan kepada rumah sakit rujukan yang ada di DIY yang merawat PDP dan juga rumah sakit non rujukan yang merawat PDP. Jadi penggunaannya seperti itu, mekanismenya dengan mengajukan permintaan APD tersebut, karena ini sebagai data untuk kita pertanggungjawabkan terhadap distribusi dan penggunaan dari APD ini. Selanjutnya perlu juga kami informasikan terkait dengan banyaknya orang yang masuk di DIY dalam beberapa hari ini. Jadi tadi kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan, kemudian dengan TNI, Polri, dan juga BPBD Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, yang kemudian kami atau kita menyepakati untuk melakukan atau menyusun rencana operasi terhadap kendaraan, dalam hal ini bis-bis yang masuk ke DIY. Yang pertama, bahwa bis-bis yang masuk DIY diwajibkan untuk masuk ke terminal. Jadi ini akan ditindaklanjuti dengan surat ke Organda dan juga ke Dirjen Perhubungan Darat. Dan memang sebenarnya regulasinya mengatur seperti itu. Dan pelaksanaan dari kebijakan ini atau pengawasan terhadap kebijakan ini akan didukung oleh Polri maupun TNI. Jadi kita bisa pastikan bahwa nanti bis-bis yang membawa penumpang akan masuk di terminal. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah
pertama memang di dalam terminal akan dilakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur atau SOP yang disepakati. Yang pertama akan dilakukan pendataan terhadap penumpang dari mana dan tujuannya kemana. Jadi tujuan mereka datang di dia itu akan tinggal di mana. Ini kepentingannya untuk nanti menjadi langkah lebih lanjut dalam rangka pemantauan terhadap mereka. Kemudian yang kedua juga kita lakukan termoscan atau termogan untuk melihat kondisi suhu tubuh dari para penumpang yang turun. Dan yang keempat akan kita lakukan desinfektan, penyemprotan desinfektan kepada penumpang yang turun dalam bus. Karena itu untuk keperluan operasional itu telah disepakati ada tim gabungan yang ada di 4 terminal nantinya, jadi di terminal Jembor, kemudian terminal Sari, terminal Giwangan, dan terminal Wates ya. Tim gabungan ini terdiri dari Dinas Perhubungan, kemudian Polri, TNI, Dinas Kesehatan yang akan menyiapkan ruangan untuk langkah-langkah lebih lanjut terhadap penumpang yang memerlukan itu, didukung dengan sarana mobilitas yang diperlukan. Tim ini akan berjaga terutama pada saat ini karena bis itu ternyata juga datangnya pada tengah malam, jadi jam 2, jam 3. Maka kemudian tim akan bertugas mulai jam 1, jadi rata-rata kan kedatangan bis di atas itu jam 1 sampai jam 6 pagi. Nanti kalau kemudian ada langkah-langkah kebijakan lebih lanjut, tentu akan menyesuaikan, karena kita usahakan ada regulasi bahwa bis dari luar kota diharapkan masuk tidak lebih dari jam 6 atau jam 7 sore. Itu tentu langkah jangka lebih jauh. Itu yang kita lakukan. Kemudian terhadap inisiatif masyarakat yang melakukan sebutan populernya adalah lockdown, kita telah koordinasi juga dengan melalui Bapak Gubernur, telah koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota, dan dari pemantauan kami, Bupati Wali Kota juga sudah menindaklanjuti dengan surat edaran yang ditujukan kepada camat dan desa untuk menjadi pedoman apa yang kemudian harus dilakukan apabila ada pendatang atau orang yang masuk ke wilayah-wilayah yang ada di daerah Jakarta. Jadi intinya memang bagaimana kemudian modal sosial, saya kira ini kearifan lokal dan juga modal sosial DIY yang mempunyai inisiatif untuk melakukan upaya-upaya melindungi warganya dari potensi penularan COVID-19 ini dengan melakukan ya langkah-langkah filter, jadi dinamikanya atau perlakuannya, tindakan kan mau bervariasi ya. Ada yang kemudian justru sudah disiapkan tenda penyemprotan di pintu-pintu masuk kampung, jadi orang yang masuk kampung kemudian sudah disemprot. Ada yang kemudian dilakukan pendataan, dan memang kebijaksanaan seperti itu. Jadi setiap orang yang masuk didata, dilaporkan, kemudian apa yang perlu dilakukan terhadap mereka terhadap kondisi yang setelah dilakukan pendataan itu yang menjadi penting ya. Itu mungkin 3 hal update dari kegiatan hari ini yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya. Yang pertama terkait dengan data ya. Jadi kami di daerah melakukan pendataan ini sesuai dengan SOP. Jadi data yang ada di Dinas Kesehatan itu diperoleh dari rumah sakit rujukan dan dari balai yang namanya singkatannya sulit ya, dari BPTKLPP. BPTKLPP Pak. BPTKLPP. Jadi 2 data itu yang kita peroleh, dan data yang kita peroleh kemarin misalnya itu klop, jadi antara data dari rumah sakit rujukan dan data dari balai itu. Jadi itu yang menjadi dasar. Kemudian
DIY merilis data yang seperti itu. Soal kemudian Jakarta ternyata yang dirilis angkanya berbeda, itu mungkin rekan-rekan media bisa minta informasi yang langsung ke sana seperti apa kemudian pada. Tapi kami pastikan bahwa itu data itu valid dan dari data BPN. Soal ketersediaan APD untuk di... Jadi APD ada beberapa sumber rekan-rekan semua. Yang pertama, kemarin kita sudah menerima 1000 APD yang kemudian sudah kita distribusikan ke rumah sakit yang merawat PDB. Ada yang kemudian masih kita stok di BPBD, dan ada yang sekarang juga di stok di Dinas Kesehatan. Jadi itu yang pertama. Kemudian hari ini atau baru saja datang 4.000 tadi dari BNPB juga, dan kita melalui data terduga atau anggaran yang kita ajukan dalam rangka penanganan tanggap darurat ini, kita juga mengajukan pengadaan untuk APD, bahkan APD lengkap ya, dalam arti ada Kapol, ada Google dan perlengkapannya, sehingga kemudian bisa disebut APD secara utuh. Itu sekitar 18.400-an. Itu data itu juga kita peroleh dari rumah sakit yang menjadi rujukan tadi. Jadi mereka memprediksi kebutuhan dalam 1 bulan ini berapa, itu yang diajukan ke kami, dan itu kemudian kami kumpulkan menjadi bahan usulan untuk pengadaan APD selama 1 bulan ini. Jadi kami pastikan dari beberapa sumber itu kebutuhan APD di DIY bisa terpenuhi. Perlu juga saya sampaikan bahwa sesuai dengan rencana operasi yang sudah ditetapkan tanggal 20 kemarin oleh Pak Wagub, jadi sasaran kita yang paling utama adalah menekan supaya penularan COVID ini bisa diminimalisir ya. Langkah-langkah itu dilakukan dengan antara lain langkah-langkah klinis medis melalui penanganan kesehatan, tapi juga langkah-langkah pencegahan. Langkah pencegahan ini diupayakan dengan melalui misalnya yang kita lakukan menyemprotkan desinfektan ke lokasi-lokasi area publik ya, dan juga pada titik-titik yang di situ potensi untuk terjadinya penularan COVID-19. Dan langkah yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kondisivitas masyarakat. Ini melalui sosialisasi, edukasi, literasi ya, yang dilakukan melalui media, melalui poster, melalui spanduk, juga melalui operasi keliling dari polisi dan juga rekan-rekan dari relawan sudah melakukan itu melalui siaran langsung keliling kota, termasuk juga memperingatkan orang-orang yang masih berkumpul atau berkerumun di tempat-tempat publik. Nah, itu yang kita lakukan, jadi pencegahan supaya kemudian tidak berkembang penularan ini, tetapi juga langkah-langkah medis untuk menangani yang sakit itu supaya kemudian bisa 7 hari dulu. Rapid test kapan Pak dimulai Pak? Kan udah datangnya Pak. Nah ini tadi sudah kami rapatkan di evaluasi hari ini, gugus tugas Dinas Kesehatan baru merancang konsep operasinya untuk membantu. Tapi ini yang paling utama adalah dilakukan untuk tenaga kesehatan. Kapannya Pak? Kapannya mungkin? Ya. Kapannya? Ya, setiap hari kan kita evaluasi ya. Dan hari ini tadi jam 2 evaluasi, ini menjadi bahan di sana untuk melakukan persiapan. Tapi besok kemudian akan melaporkan ke kita di pos-pos ini seperti apa kemudian hasil dari rapat itu. Saya berharap besok sore jam 2 itu sudah ada konsep untuk pemanfaatannya dari rapid test. Yang dites pertama itu tenaga kesehatan dulu Pak ya? Ya, karena yang langsung berinteraksi dengan pasien PDB itu. Dan juga keluarga PDB positif, prioritasnya ke sana. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat sore.